warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan memaparkan tentang supercritical technology dengan topik supercritical fluid extraction. Next. Nah, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Ariska Pramesti dengan NPM 68, lalu ada Dian Ayuni dengan NPM 70, ada Nailatul Rahma dengan NPM 71, ada Deni Anissa dengan NPM 77, Jelita Septia dengan NPM 84, dan Maria Nurlian dengan NPM 87. Nah, untuk table of content dari pemaparan kami, yang pertama yaitu ada pendahuluan, lalu kedua ada pengertian alat, ketiga prinsip alat, keempat aplikasi alat, kelima cara kerja alat, dan keenam referensi. Nah, untuk supercritical fluida ini sendiri yaitu adalah zat yang berada pada kondisi suhu dan tekanan melebihi titik kritisnya sehingga tidak dapat dikategorikan secara pasti sebagai cairan atau gas. SCF ini dapat mengalir melalui padatan seperti gas dan melarutkan bahan seperti cairan. Nah, sehingga supercritical fluida ini cocok digunakan sebagai pengganti pelarut organik dalam berbagai proses industri dan laboratorium. Dapat dilihat pada gambar di samping, supercritical fluida ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu ada two phase coexist yang atasnya itu adalah gas, lalu yang bagian bawahnya yaitu liquid. Nah, semakin meningkatnya temperatur dan pressure, maka liquid dan gas tersebut akan menjadi satu dan akan membentuk fase supercritical yang dapat dilihat pada gambar 3. Next. Nah, ini alat supercritical fluid extraction, yaitu suatu metode ekstraksi dengan prinsip memisahkan komponen di atas titik kritis, tekanan, dan suhu suatu fluida, yaitu fluida yang berada dalam fase keseimbangan antara bentuk gas dan bentuk cair. Next. Nah, untuk prinsipnya yaitu didasarkan pada hubungan antara kelarutan fluida superkritis dan tasnya yang dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Nah, dengan mengubah tekanan dan suhu tersebut, komponen yang berbeda dalam campuran dapat diekstraksi secara berurutan sesuai dengan kelarutannya. Zat dengan kelarutan tinggi pada tekanan rendah diekstraksi terlebih dahulu. Kemudian, adanya peningkatan tekanan, zat yang kurang larut diekstraksi pada berikutnya. Selain tekanan, suhu juga mempengaruhi proses ekstraksi. Pada suhu rendah, peningkatan suhu mengurangi kepadatan dan kelarutan, sehingga zat tersebut akan mengendap. Sedangkan pada suhu tinggi, meskipun densitas berkurang, peningkatan tekanan uap zat terlarut meningkatkan volatilitas dan efisiensi ekstraksi. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh aplikasi alat dari supercritical fluid itu. Contohnya adalah ekstraksi minyak atsiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa minyak atsiri itu merupakan senyawa ataupun minyak yang hasil ekstrak dari bagian tumbuhan yang diperoleh melalui proses penyulingan. Nah, dalam proses ekstraksi minyak atsiri, fluida superkritis terutama CO2 digunakan karena mampu mengontrol kelautan dengan mengatur tekanan dan suhu. Hal ini menyebabkan terjadinya pemisahan yang selektif dan efisien dari bahan baku tanaman minyak atsiri tersebut. Nah, seperti kita tahu bahwa minyak atsiri ini dapat diperoleh dari berbagai macam bahan, terutama bahan pangan seperti ada serai, terus ada cengkeh, ada jahe, ada kemiri, kemudian ada pala dan sebagainya. Dengan menggunakan CO2 sebagai fluida superkritis, proses ekstraksi dapat disesuaikan dengan skala produksi, antara baik itu skala laboratorium, skala industri, sehingga metode ini fleksibel untuk memenuhi produksi minyak atsiri yang sesuai. Next. Aplikasi alat lainnya yaitu pada ekstraksi bahan bioaktif. Penggunaan fluida superkritis untuk mengekstraksi bahan bioaktif dari tanaman herbal seperti jahe yang telah menjadi pilihan yang menonjol karena kemampuannya adalah mengurangi degradasi termal dan meningkatkan rendemen. Teknik ini tidak hanya tapi juga memiliki keunggulan mengurangi residu karena proses ekstraksi dilakukan tanpa menggunakan pelarut organik yang berpotensi meninggalkan residu. Dengan demikian, fluida superkritis tidak hanya memberikan hasil ekstraksi yang lebih berkualitas, tetapi juga menyediakan solusi yang lebih aman dan berkelanjutan dalam ekstraksi bahan bioaktif dari sumber alami. Jadi next.
Nah, selanjutnya selain pengolahan ekstraksi minyak atsiri dan juga ekstraksi bahan bioaktif, alat ini juga digunakan untuk pengolahan limbah udang. Ekstraksi CO2 superkritis ini digunakan untuk pengolahan limbah udang untuk memaksimalkan hasil ekstraksi komponen-komponen berharga dengan menggunakan CO2 superkritis yang ditambahkan dengan solvent seperti etanol untuk meningkatkan pelarutan zat-zat target. Metode ini tidak hanya menghasilkan efisiensi ekstraksi, tetapi juga menghasilkan produk yang lebih murni dan ramah lingkungan, mengurangi limbah industri, dan juga memberikan nilai tambah dari limbah udang tersebut. Selanjutnya untuk cara kerja dari alat ini itu pertama, jadi masukkan bahan baku yang akan diekstraksi ke dalam tangki ekstraksi. Nah, di dalam tangki itu sudah dilengkapi pengendali suhu serta katup tekanan di kedua ujungnya itu untuk menjaga kondisi ekstraksi sesuai yang diinginkan. Terus selanjutnya diberi tekanan fluida melalui pompa pada tangki ekstraksi untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Nah, yang dimana kekuatan solvasi cairan tersebut itu menurun sebesar pertambahan suhu bisa kurang atau bisa lebih. Terus selanjutnya dilanjut dengan ditransfer ke filter untuk mengurangi tekanan pada sistem. Lalu produk dikumpulkan melalui sebuah katup yang berada di bawah regulator. Terus uap CO2 itu akan terkondensasi dan kembali menjadi fluida, kembali ke tangki, dan ekstraksi akan terus berlanjut. Next. Berikut ini sumber-sumber yang digunakan dalam materi ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.